Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menjelaskan presentasi kami dari hasil penelitian oleh Siti Nursia. Perkenalkan, nama saya Roy Irawan Bendi. Perkenalkan, nama saya Andi Aldi Patalau. Perkenalkan, nama saya Retno Wulandari. Perkenalkan, nama saya Nikita Eva Miriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adi Fatur Rahman. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil penelitian analisis kesulitan belajar siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 171 Bajubang Laut oleh Siti Nursia. Jadi di sini saya akan sedikit menjelaskan secara abstrak dari penelitian ini. Pertama, untuk tujuannya untuk mengetahui jenis kesulitan membaca serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan membaca siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 171 Bajubang Laut. Untuk metode yang digunakan yaitu wawancara, dokumentasi, serta triangulasi, di mana pedoman wawancara telah dilihat oleh ahlinya. Untuk rumusan masalah, apa jenis kesulitan membaca yang dialami serta faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 171 Bajubang Laut. Untuk hasil dan pembahasan, ada beberapa orang anak yang masih mengalami kesulitan untuk membaca. Dalam hal ini dipengaruhi oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang menyebabkan anak mengalami kesulitan belajar membaca ialah kurangnya minat dari siswa tersebut untuk belajar membaca sehingga mereka menjadi malas dalam membaca. Sedangkan faktor eksternal yang mempengaruhi kesulitan membaca siswa yaitu dapat dikelompokkan ke dalam tiga, yaitu lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Berbicara masalah pendidikan akan terus menjadi salah satu topik pembicaraan yang menarik karena dalam pembukaan Undang-Undang 1945 tercantum salah satu tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional tersebut, diselenggarakan upaya pembangunan yang berkesinambungan, menyeluruh, dan terpadu. Pembangunan nasional di bidang pendidikan merupakan salah satu upaya demi mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan kualitas manusia Indonesia yang mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang memungkinkan warganya mengembangkan diri sebagai manusia Indonesia seutuhnya. Dewasa ini sering kita lihat banyak anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Pada dasarnya kesulitan belajar tidak hanya dialami oleh siswa yang berkemampuan rendah saja, tetapi juga dialami oleh siswa berkemampuan tinggi. Selain itu, kesulitan belajar juga dapat dialami oleh siswa yang berkemampuan rata-rata atau normal, disebabkan oleh faktor-faktor tertentu yang menghambat tercapainya kinerja akademik sesuai dengan harapan. Dalam referensi lain juga dijelaskan mengenai pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi proses belajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil tujuan. Kesulitan belajar ini tidak selalu disebabkan karena faktor inteligensi yang rendah. Selain mental, akan tetapi dapat juga disebabkan oleh faktor-faktor non-inteligensi, seperti siswa yang memiliki IQ yang tinggi belum tentu menjamin keberhasilan belajar. Karena itu, dalam rangka memberikan bimbingan yang tepat kepada setiap anak didik, maka para pendidik perlu memahami masalah-masalah yang berhubungan dengan kesulitan belajar. Fenomena kesulitan belajar seorang siswa biasanya tampak jelas dan menurunnya kinerja akademik atau belajarnya. Namun kesulitan belajar juga dapat dibuktikan dengan munculnya kelainan perilaku siswa serta kesukaan berteriak di dalam kelas, mengusik teman, berkelahi, sering tidak masuk sekolah, dan sering minggat dari sekolah. Menurut para ahli pendidikan, hasil belajar yang dicapai oleh para peserta didik dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni faktor yang terdapat dalam diri peserta didik itu sendiri yang disebut faktor internal, dan yang terdapat di luar
di luar diri peserta didik yang disebut dengan eksternal. Kesulitan belajar, khususnya kesulitan belajar membaca. Peneliti melihat adanya beberapa fenomena yang mengidentifikasi bahwa terdapat beberapa siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca, seperti sulit membaca dengan lancar, menunjukkan tiap kata yang sedang dibaca, adanya nada suara tegang yang menandakan keputusasaan, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti kepada wali kelas 3 tersebut, bahwa masih terdapat 5 orang siswa yang mengalami kesulitan belajar membaca. Berikut adalah data siswa yang mengalami kesulitan belajar tersebut. Dari data di atas menunjukkan bahwa masih terdapat siswa yang mengalami kesulitan belajar. Hal ini sangat disayangkan sekali. Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian analisis kesulitan belajar siswa kelas 3 Sekolah Dasar Negeri 171 Bacu Banglaut. Daftar pustaka. Di sini kita membahas tentang kesulitan belajar. Kita perlu tahu dulu pengertian dari kesulitan belajar. Kesulitan belajar adalah gangguan dalam proses belajar, termasuk dalam hal kesulitan mendengar, berbicara, membaca, menulis, atau kemampuan matematika. Anak yang mengalami kesulitan belajar dapat terlihat pada kemampuan akademiknya 1 atau 2 tahun di bawah anak seusianya dengan intelijensi normal. Seringkali gangguan ini muncul bersamaan dengan gangguan lainnya seperti ADHD, Attention Deficit Hyperactive Disorder, yang muncul disebabkan oleh ketidakteraturan fungsi dari bagian tertentu pada otak. Hal ini disebabkan oleh faktor keturunan. Pengertian kesulitan belajar pertama kali dikemukakan oleh United States of Academic pada tahun 1977 yang dikenal sebagai Public Law. Nah, ada beberapa ahli yang mengemukakan pendapatnya mengenai kesulitan belajar ini. Abdurrahman mengemukakan pendapat bahwa kesulitan belajar adalah gangguan satu atau lebih dari proses psikologis dasar dalam memahami dan menggunakan bahasa ujaran dan tulisan. Kegangguan ini atau kesulitan ini muncul mungkin dalam bentuk kesulitan mendengar, berpikir, berbicara, menulis, atau menghitung. Batasan ini mencakup kondisi-kondisi seperti gangguan perseptual, luka pada otak, disleksia, dan afasia lanjut ke perkembangan. Batasan ini tidak mencakup anak-anak yang mengalami gangguan belajar yang penyebab utamanya itu disebabkan oleh gangguan penglihatan, pendengaran, motorik, raga tunahita, gangguan emosional, atau kemiskinan lingkungan, budaya, dan ekonomi. Suharso mengemukakan pendapat bahwa membaca adalah aktivitas yang kompleks yang harus memiliki sejumlah besar tindakan yang terpisah-pisah, mencakup menggunakan pengertian, hayalan, ingatan, dan pengamatan. Nah, orang atau manusia tidak bisa membaca tanpa menggunakan penglihatan atau tanpa menggerakkan mata dan menggunakan pikiran. Lerner mengemukakan bahwa gangguan membaca sering disebut dengan disleksia, sedangkan gangguan belajar membaca yang berat disebut dengan aleksia. Perlu kita tahu, kemampuan membaca bukan hanya sebagai dasar dalam mempelajari berbagai bidang akademi, tetapi juga untuk meningkatkan keterampilan kerja dan seseorang untuk meningkatkan prestasi dalam masyarakat dalam waktu bersamaan. Untuk kasus kesulitan belajar perlu diatasi sejak dini. Mercer mengemukakan pendapat bahwa disleksia merupakan kesulitan dalam memahami
atau mempelajari komponen-komponen kata dan kalimat dan mengintegrasikan komponen-komponen kata dan kalimat dan sulit belajar mengenai sesuatu hal yang berkaitan tentang waktu, arah, dan masa. Saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan teman saya tentang metodologi penelitian. Sesuai dengan metodologi penelitian dan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Pada tahun 2013, Gunawan mengatakan bahwa penelitian dengan pendekatan kualitatif menekankan analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, instrumen penelitian adalah peneliti itu sendiri. Instrumen penelitian tidak bersifat eksternal atau objektif, akan tetapi internal atau subjektif, yaitu peneliti itu sendiri tanpa menggunakan tes, angket maupun eksperimen. Oleh karena itu, kehadiran peneliti secara langsung merupakan keharusan dalam sebuah penelitian kualitatif. Penelitian ini dilakukan di Sekolah Dasar Negeri 171 Bajubang Laut, tepatnya pada siswa kelas 3. Adapun waktu penelitian yang dilaksanakan pada semester genap 2013-2014. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi. Sedangkan untuk menguji keabsahan data yang telah didapat, peneliti menggunakan dua teknik untuk menguji keabsahan data tersebut, yaitu dengan uji kredibilitas dan uji confirmability. Kemudian kita lanjut dalam hasil penelitian dan pembahasan. Setelah kita melakukan beberapa penelitian, kita menemukan bahwa masih ada beberapa anak yang masih kesulitan dalam belajar membaca. Hal tersebut tentunya dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah kurangnya minat dari diri siswa tersebut untuk belajar membaca, sehingga mereka malas dalam belajar membaca. Yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, diantaranya faktor lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga lingkungan masyarakat. Dalam lingkungan keluarga seperti kurangnya perhatian orang tua, jumlah keluarga yang terlalu banyak, sehingga kondisi lingkungan keluarga menjadi ramai dan tidak kondusif untuk melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah seperti kurangnya perhatian guru terhadap kesulitan belajar siswanya dan minimnya sarana dan prasarana dalam lingkungan sekolah tersebut. Yang ketiga, faktor masyarakat. Faktor ini dapat dipengaruhi oleh teman-teman yang dapat menyebabkan kurangnya minat dalam belajar membaca. Yang kedua, kondisi lingkungan rumah yang terlalu berdekatan dengan pertambangan, dan yang ketiga, tempat tinggal terlalu berdekatan antara satu sama lain.